Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Orang tua Tianshang juga bergegas, jadi kita harus bertahan. Mata Yueli serius, dan Xiaoyan mengangguk. Faktanya, Bahtera Haus Benih di belakang mereka memang unggul dalam jumlah. Tetapi mereka sebenarnya tidak dapat memberikan pukulan fatal. Selain itu, setelah banyak transaksi, ribuan bahtera dihancurkan. Tampaknya kerugian istana surgawi juga sangat berat. Tetapi mereka tampaknya tidak peduli kehilangan atau tidak. Tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk benar-benar menghilangkan Xiaoyan. Untuk istana surgawi, mereka tidak peduli dengan nyawa orang-orang ini. Kerugian sebenarnya adalah dunia sensi. Lagi pula, sebagian besar pengikutnya adalah dewa yang bertarung, dan kerugian sensi cukup berat. Diperlukan setidaknya ribuan tahun bagi orang kuat yang hilang selama periode ini untuk menebusnya. Tetapi, jumlah total orang kuat akan selalu tetap sama. Beberapa bulan lagi, waktu telah berlalu, dan pengejaran telah berlangsung selama 1 tahun. Tetapi untuk pusat kekuatan dewa pertempuran, 1 tahun hampir berlalu dalam sekejap. Itu sama sekali tidak ada artinya. Planet singularitas keempat, dengan pengalaman sebelumnya, meledakkan planet yang rusak, dan ditinggalkan ini lebih cepat. Dan lebih cepat, hanya butuh waktu 1 hari untuk meledaknya, sehingga merangsang lubang cacing singularitas. Namun, tepat setelah tiba di planet singularitas ini, semua orang mengerutkan kening, karena dari belakang planet singularitas ini, Bahtera Haus Benih yang membentuk lingkaran penuh dengan mengesankan. Dari kejauhan, seseorang bisa melihat sesosok familiar berdiri di atas geladak bahtera ini. Sosok ini tidak lain adalah Hanmo, di antara 10 Raja Roh yang dipanggil oleh pengorbanan darah Pang Pang He. Hanya saja kali ini berbeda. Sebelumnya itu adalah jiwa yang terbelah, tapi kali ini itu adalah tubuh yang sebenarnya. Kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari tubuh Hanmo. Dia menyaksikan Xiaoyan dan yang lainnya dengan merendahkan. Matanya penuh ketidakpedulian, dan dia bisa merasakan hawa dingin yang menggigit dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Reinkarnasi yang mulia dan reinkarnasi Pluto itu benar-benar ayah dan anak perempuan. Saya tidak menyangka mereka hidup bersama, dan sekarang mereka akan mati bersama. Suara Hanmo datang perlahan. Xiaoyan dan yang lainnya semua tampak murung. Mereka tidak menyangka tubuh asli Hanmo datang ke sini begitu cepat dan menemukan mereka. Yueli perlahan-lahan melonggarkan segel perban di tubuhnya saat ini. Dia siap bertarung untuk kematian. Pada saat ini, Xiaoyan memegang telapak tangan Yueli karena Raja Tianshang mengizinkan Yueli melepaskan satu ikatan selama 100 tahun. Itu berarti pasti ada alasannya. Karena tubuh Yueli disegel dengan kekuatan yang sangat kuat. Kemungkinan Yueli saat ini belum bisa mengendalikannya. Jika segel dilepaskan dengan gegabah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Yueli, biarkan ayah maju duluan, kata Xiaoyan. Pada saat yang sama, avatar Dewa Iblis Abadi muncul di samping Xiaoyan pada saat ini. Dan Xiaoyan tidak memikirkan apakah dia bisa menggunakan avatar Dewa Iblis Abadi. Pada saat ini, ribuan bahtera yang mengejar juga telah tiba, dan mereka mengepung Xiaoyan dan kelompoknya pada saat ini. Puluhan ribu sosok berdiri di kehampaan dan berteriak serempak. Kami menyambut Raja Hanmo Ling. Suara perkasa menyapu.
dan Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dan terlihat betapa mengerikan dominasi istana surgawi di kekosongan Nanling ini. Hanmo melangkah maju sedikit dengan telapak kakinya dan melangkah langsung melintasi lautan ketiadaan, melayang di atas bahtera, berdiri dengan tangan di belakang, menatap Xiaoyan. Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia telah bereinkarnasi 8 kali. Anda harus menjadi yang ke-9 kalinya. Jika tebakan saya benar, itu harus menjadi yang terakhir. Jika Anda mati, tidak akan ada reinkarnasi, dan Yang Mulia akan hilang sama sekali dari dunia ini. Suara Hanmo keluar perlahan. Ini memang cukup pintar, tapi menurutku, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu hanya Raja Roh, dan menurutku tidak. Xiaoyan berdiri tegak, tanpa rasa takut akan tinta di matanya. Oh, maka sebaiknya kamu berlutut dan berbicara denganku. Hanmo tidak terburu-buru, karena dia merasa hari ini adalah situasi yang mematikan, dan paksaan yang kuat menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya. Tuar! Tekanan tak terlihat menerobos perlindungan bahtera dalam sekejap. Dan tekanan ini mengalir ke semua orang. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di belakang Xiaoyan dan tiruan dari dewa asli muncul. Paksaan yang kuat dari avatar dewa asli segera menyelimuti kerumunan, melawan paksaan Hanmo. Mata Hanmo tiba-tiba tenggelam karena dia merasakan aura sosok yang muncul di samping Xiaoyan. Hah? Apakah itu abadi? Hanmo mengangkat alis. Tapi sebenarnya tubuh itu abadi. Dan ini baru langkah pertama. Mungkinkah ini modal kesombonganmu? Setelah Hanmo terkejut, dia mencibir. Tidak perlu berjuang. Tuanku, kamu pasti akan mati. Hari ini aku bisa memberimu pilihan. Ikuti aku ke istana surgawi, termasuk Pluto. Tentu saja, aku bisa menyelamatkan hidup mereka. Kesepakatan ini cukup tawar-menawar. Kata Hanmo. Mata Xiaoyan tenggelam. Yueli segera melangkah maju. Berubah menjadi rambut hitam dan mata hitam. Aura mendominasi terpancar dari tubuhnya. Jika kamu ingin membawa ayahku pergi, kamu harus meminta sabit maut di tanganku. Suara Yueli menjadi rendah, seolah-olah dia bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Hari ini berbeda dari masa lalu. Yang Mulia Pluto, apakah Anda masih berpikir bahwa Anda yang bereinkarnasi akan menjadi lawan kami? Mata Hanmo genit, dan sepertinya Yueli benar-benar ada di matanya. Orang tua Tiansang, Wang, berkata bahwa kamu juga dipukuli habis-habisan oleh tuanmu. Bagaimana kamu bisa begitu kuat sekarang? Yueli mendengus dingin, lalu menjawab, jika kamu ingin membawa ayahku pergi, aku khawatir kamu hanya ingin ayah membuka segel untukmu. Tapi pemikiran seperti ini hanyalah angan-angan. Mata Hanmo sedikit menyipit, dan kemudian dia melambaikan jubah lengannya dan menyapu dengan paksaan yang kuat dan tak tertandingi. Gelombang kecut meraung ke arah Yueli. Ketika Xiaoyan melihat ini, avatar dewa asli terbang langsung dan meninju sebelum dampaknya mencapai bahtera. Di tinju avatar dewa asli, kekuatan yang tak terlukiskan juga dipicu. Kedua kekuatan itu bertabrakan di lautan ketiadaan. Tidak ada ledakan yang mengejutkan. Tampaknya sangat biasa. Tetapi semua orang tahu bahwa serangan yang tampaknya biasa tadi memiliki kekuatan mengerikan yang tak terkatakan. Ingat, bukankah ini dewa asli yang telah menghancurkan dunia tanpa batas? Sepertinya itu satu-satunya garis keturunan dari dewa asli yang selamat. Bergabunglah dengan istana surgawi saya, dan saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Hanmo berhenti menyerang dan melihat avatar Xiaoyan. Namun, dia sebenarnya memiliki niat untuk meminta.
Ini adalah avatar Laosu. Kenapa kamu tidak memiliki penglihatan? Nada bicara Xiaoyan keluar dari mulut avatar dewa asli, dan dia mengutuk dengan keras. Bagaimana saya ingat bahwa dewa tidak pernah memiliki avatar? Hanmo memandangi avatar dewa asli dengan bingung. Itu tidak ada sebelumnya, tapi sekarang ada. Avatar dewa asli berkata perlahan. Dewa asli memang sangat kuat, tapi sayang, klon dari dewa asli yang kamu tangkap hanyalah langkah pertama dari keabadian kaisar. Di mataku, itu masih seekor semut. Hanmo mencibir, lalu perlahan menggeliat keluar dari telapak tangannya. Lengan baju jubah itu terguncang dengan keras. Sumber energinya yang agung tidak terlihat memiliki banyak dasar, sepertinya tidak terbatas. Terkondensasi menjadi bayangan tinju transparan dengan ukuran 100 kaki. Jelas bahwa dia menggunakan gerakan ini sesuka hati. Dan olok-olok di wajahnya cukup untuk membuktikan bahwa meskipun Xiaoyan memiliki avatar dewa asli, dia akan melakukannya. Xiaoyan mengatupkan giginya. Avatar dewa asli mengepalkan tinjunya, melepaskan kekuatan fisik terkuat, dan meninju. Lautan ketiadaan tidak memiliki terlalu banyak guncangan, karena lautan ketiadaan tidak memiliki kualitas, dan keteguhan ruangnya hanya dapat dirobek atau dihancurkan oleh kekuatan aturan. Dan pertempuran antara yang abadi tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Kekuatan sengit dari keduanya bertabrakan bersama. Tuar! Ada suara teredam. Itu bukan disebabkan oleh tabrakan, tetapi serangan Hanmo secara langsung menghancurkan kekuatan kepalan tinju klon dewa asli dan jatuh dengan keras pada klon dewa asli. Ini benar-benar kekuatan yang menghancurkan. Bahkan di hadapan ini tidak terjadi pada Jin Taiwei. Avatar dewa asli tertembak ke belakang. Seteguk darah keluar saat darah melonjak, dan dia merobek pakaiannya, meninggalkan bekas tinju di dadanya. Dalam pertempuran dengan Jin Taiwei, dia tidak pernah dikalahkan oleh satu gerakan pun. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Hanmo tidak berbohong, dan avatar dewa asli masih berupa semut di depannya. Itu avatarmu, jadi aku akan memusnahkannya. Kupikir ini adalah kartu truf terkuatmu, tapi sayang, jaraknya jauh. Hanmo mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dan saat ini, dia mengangkat tangannya lagi. Dia menepuk klon dewa asli dengan telapak tangannya. Sosok Xiaoyan terbang keluar. Jika avatar dewa asli dihancurkan, mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan menggertakkan gigi. Dan dewa serta avatar dewa iblis abadi bergabung bersama. Seni membentuk kehidupan, teriak Xiaoyan dengan ringan, dan melihat klon iblis abadi dan klon dewa asli tumpang tindih dengan sosok dewa, berubah menjadi satu sosok. Menghadapi tamparan kental Hanmo lagi, 3 hati api melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, jantung Guntur juga melonjak dengan liar. Avatar dewa asli tidak memiliki energi asal dan sepenuhnya bergantung pada energi darah dari daging. Tetapi pada saat ini, ia terintegrasi dengan avatar abadi dan iblis dewa. Digabungkan dengan kekuatan 3 jenis hati api dan hati Guntur yang menghancurkan langit. Saya khawatir ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dilepaskan Xiaoyan sekarang. 7 tinju pembunuh dewa mengejutkan, teriak Xiaoyan dengan marah. Menghancurkan laut Guntur, jantung api, kekuatan jiwa, Genesis Ki, kekuatan 6 keinginan, lengan dewa, dan lautan Guntur. Dengan tiruan dari dewa asli berdasarkan kekuatannya, dia melepaskan 7 tinju pembunuh dewa mengejutkan yang asli. Kekuatan pukulan ini cukup untuk mencapai keterampilan bertarung keberuntungan. Ini adalah teknik pembentuk kehidupan master jahat. Melihat adegan ini,
Hanmo terkejut. Duar! Dengan suara teredam, 7 kekuatan di atas tinju berbaur bersama dan meledak menghadapi serangan Hanmo. Setelah konfrontasi singkat, kedua kekuatan itu meledak dan Xiaoyan menembak ke belakang lagi. Tetapi dia berhasil memblokir serangan Hanmo. Api Xiaoyan tahu betul bahwa serangan yang dia perjuangkan untuk diblokir sekarang hanyalah pukulan acak dari Hanmo. Serangan acak sangat berat. Jika Hanmo serius, saya khawatir bahkan teknik pembentuk kehidupan tidak akan membantu. Kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tidak mungkin untuk menembus celah besar ini. Bahkan, jika mereka terintegrasi dalam satu tubuh, menarik. Sepertinya kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Tetapi kamu juga telah menerima warisan dari Yang Mulia yang jahat. Sayang sekali, kamu masih terlalu lemah sekarang. Ini adalah kerugian dari reinkarnasi. Jika ada kesempatan dan waktu bagimu untuk tumbuh dewasa. Hanmo memandang Xiaoyan dengan heran. Tidakkah menurutmu kamu bisa bersaing denganku dengan cara ini? Hanmo tertawa. Dan begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya menghilang dan kecepatannya sangat cepat. Sehingga Xiaoyan hampir tidak bisa melihat jejak apapun. Ketika Xiaoyan bereaksi, dia sudah muncul di belakang Xiaoyan di sebelah kiri. Dengan senyum lucu di wajahnya dan dia meninju. Duar! Dengan suara teredam, tinju mengenai pinggang Xiaoyan dan suara retakan tulang keluar dengan mengesankan. Sosok Xiaoyan terdistorsi dan dia menusuk ke belakang dengan kesakitan untuk menstabilkan sosoknya. Seluruh tulang belakang patah, tetapi pada saat berikutnya, Xiaoyan mengerahkan semua ototnya, memaksa sosoknya yang terdistorsi untuk meluruskan kembali. Dengan tubuh fisik yang kuat, kekuatan yang rusak tulang belakang patah diperbaiki hampir secara instan. Mata Xiaoyan tenggelam. Dia tidak hanya duduk dan menunggu kematian, tetapi mengambil inisiatif untuk berlari keluar, meraung ke arah Hanmo. Api dan guntur menutupi seluruh tubuhnya, dan kelima jarinya tiba-tiba menegang. Dia meninju Hanmo dengan pukulan, namun sosok Hanmo menghilang seketika. Ketika tinju Xiaoyan berjarak kurang dari 2 jari, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dan pada saat berikutnya, ada dampak yang menghancurkan dari pinggangnya lagi. Hanmo berdiri merendahkan, mengangkat kakinya dan menginjak Xiaoyan dengan keras. Pinggangnya hancur lagi, tetapi tepat di jalan menembak ke belakang, sosok Xiaoyan berbalik dan pulih seketika, dan segera menyapu lagi. Keduanya bertarung selama puluhan putaran hanya dalam waktu singkat. Xiaoyan menembak ke belakang lagi dan lagi, sampai ke-40 kalinya. Setiap kali Xiaoyan menyentuh Hanmo, tetapi Xiaoyan juga temukan pola tembakan Hanmo di serangan konstan. Di mata semua orang, pertarungan antara keduanya cepat dan terkadang lambat. Dan jika cepat, hanya 2 pukulan yang terlihat. Tetapi kenyataannya, mungkin saja kecepatan pukulannya terlalu cepat dan hanya 1 pukulan bisa dilihat. Duar, duar, duar. Tubuh Xiaoyan ditutupi dengan bekas kepalan tangan. Semua tulang rusuknya patah dan seteguk besar darah keluar. Melihat tinjunya, kelima jarinya sudah berlumuran darah, tetapi dengan ketangguhan keabadian yang kuat, dia bisa pulih seketika. Dia bermain-main dengan ayah. Yueli mengepalkan tinjunya erat-erat. Melihat keduanya berkelahi di udara, Xiaoyan dengan gila menyerang dan ada lebih banyak tembakan. Tetapi tidak satu pun dari mereka mendarat di tubuh Hanmo. Semuanya diselesaikan dan dihindari olehnya. Tetapi tidak ada serangan Hanmo yang gagal dan semuanya mengenai tubuh Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Gumam Leiji. Dia duduk bersila di satu sisi geladak, matanya yang indah sedikit tertutup.
dan auranya yang tertekan mulai melonjak. Duar! Ada suara teredam lainnya, dan setengah dari kepala Xiaoyan hancur. Tetapi daging dan darah yang hancur memadat lagi, seperti benang yang putus. Tetapi jelas bahwa kecepatan pemulihan Xiaoyan melambat. Tapi Xiaoyan tidak menyerah, dan sebuah senyum muncul di wajahnya saat ini. Darah muncul di jarinya, itu bukan darahnya, tapi darah Hanmo. Dan ada 5 sidik jari yang dalam dan terlihat di wajah Hanmo.